Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, keluangan waktu untuk menuntut ilmu, mempelajari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan membaca atau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang insya Allah kita kisahkan dalam acara kita ini, yaitu acara manusia-manusia pilihan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode kali ini kita akan menceritakan tokoh yang telah kita ceritakan di episode sebelumnya, yaitu Suraih ibn al-Harith al-Qadi. Kisah Suraih ibn al-Harith al-Qadi memang sangatlah memikat hati kita. Karena kisah ini benar-benar menjadi teladan bagi kaum muslimin, terutama para hakim, orang-orang pembesar, yang mereka memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan seorang Suraih ibn al-Harith al-Qadi, yaitu untuk para hakim. Tentu bukan hanya untuk para hakim. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kisah sebelumnya, kita telah menceritakan bagaimana kisah seorang Suraih ibn al-Harith al-Qadi menjadi hakim, memutuskan perkara antara warga dengan Amirul Mukminin. Yang menjadi hakim Suraih ibn al-Harith al-Qadi memutuskan perkara seorang Amirul Mukminin, seorang raja, seorang khalifah pada masa itu, yaitu pada kasus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, pada kali ini seorang Suraih ibn al-Harith al-Qadi lagi-lagi dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan fitnah. Bagaimana ia harus memutuskan perkara anaknya. Kisah ini bermula, diriwayatkan bahwa anak dari Suraih ibn al-Harith al-Qadi memiliki masalah, memiliki perkara dengan warganya. Maka anak dari Suraih ibn al-Harith al-Qadi datang kepadanya. Wahai ayah, sesungguhnya aku dan kaumku memiliki perkara. Kami memiliki masalah. Maka lihatlah bagaimana perkara ini antara kami. Jika seandainya perkara ini atau masalah ini membebankan diriku, kata anaknya, maka aku akan berdamai dengan mereka. Namun jika perkara ini adalah pada mereka, atau ini adalah suatu perkara yang akan memberatkan mereka, dan perkara ini adalah perkara yang membuat mereka bagaimana suatu perkara ini lebih jelasnya, anaknya ini mencoba menjelaskan kepada ayahnya, sekiranya perkara kami ini adalah aku yang memenangkan, maka majukanlah ke pengadilan. Maka Suraih ibn al-Harith al-Qadi pun menanggapi anaknya. Suraih mengatakan kepada anaknya, panggillah mereka, ajukan mereka ke pengadilan. Maka anaknya pun memanggil warga tersebut dan mengajukannya ke pengadilan. Nah, sampailah di pengadilan. Dan apa yang terjadi? Bagaimana seorang Ibnu al-Harith al-Qadi memutuskan? Apakah dia akan memutuskan perkara ini dengan memenangkan anaknya? Tentu saja tidak. Namun
apa yang terjadi? Kita lihat. Suraih ibn al-Haris al-Qadi memenangkan warga tersebut atas anaknya. Sehingga anaknya pun tidak menerima. Anak dari Suraih ibn al-Haris tidak menerima jika ayahnya memenangkan warga tersebut. Maka setelah selesai perkara ini, Suraih ibn al-Haris pun kembali ke rumah. Dan anaknya pun mendatangi menghampiri bapaknya. Ia mengatakan kepada bapaknya, "Wahai ayahku, engkau telah menjebakku. Engkau telah mempermalukanku." Maka Suraih ibn al-Haris pun menanggapi anaknya. Ia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku sangat mencintaimu. Cintaku kepadamu amatlah besar. Melebihi cintaku daripada seluruh dunia ini. Namun ketahuilah wahai anakku, kecintaanku terhadapmu tidaklah lebih besar daripada kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau memenangkan dirimu atas mereka sehingga kamu menzalimi mereka, mengambil hak-hak mereka." Maka dari sini kita lihat, wahai kaum muslimin, bagaimana seorang Suraih ibn al-Haris al-Qadi, Allah teguhkan hatinya agar tidak menzalimi seorang pun dalam menetapkan suatu hukum, menetapkan perkara. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Wahai orang-orang yang beriman, berlaku adillah, kunu qawwamina. Berlaku adillah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian menzalimi seseorang oleh karena kalian benci kepada suatu kaum tersebut. I'dilu, berlaku adillah, dan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut masih dengan kisah Suraih ibn al-Haris al-Qadi dengan anaknya. Setelah jeda berikut ini. Bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dengan kisah Suraih ibn al-Haris al-Qadi pada acara Manusia-Manusia Pilihan. Pada kali ini dikisahkan bahwa anak dari Suraih ibn al-Haris al-Qadi pernah menjadi suatu jaminan atas orang. Pada saat itu dikisahkan bahwa orang tersebut memiliki perkara, sehingga Suraih ibn al-Haris al-Qadi pun menjaminkan anaknya atas perkara ini. Dan orang yang memiliki perkara ini ternyata kabur. Dia tidak bertanggung jawab atas perkaranya. Maka yang menjadi jaminan adalah anak Suraih ibn al-Haris al-Qadi. Maka yang masuk penjara atau yang mendapatkan hukuman adalah anaknya yang menjadi jaminan. Dan Suraih ibn al-Haris al-Qadi sendiri yang mengunjungi anaknya dan memberikan makan ke penjara. Pada zaman dahulu sudah ada penjara. Dan pada kisah sebelumnya, bagaimana Suraih ibn al-Haris al-Qadi memenangkan kasus orang lain atas anaknya. Namun bagaimana di zaman sekarang ini? Hukum itu diperjualbelikan. Kita sudah singgung di episode pertama tentang Suraih ibn al-Haris al-Qadi. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 hakim. Dan cuma satu hakim yang masuk surga. Adapun 2 lagi mereka masuk neraka.
tempatnya adalah di neraka. Maka ini adalah ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak berbuat adil. Ancaman ini bukan hanya kepada seorang hakim saja, namun ancaman ini berlaku untuk setiap kita, setiap umat muslim, setiap orang yang tidak berlaku adil. Maka kita harus berbuat adil dalam kondisi apapun. Baik itu kepada anak kita, kepada saudara kita, ya, kepada orang terdekat kita harus berbuat adil. Lihat bagaimana seorang Suraih ibn al-Haris al-Qadi, Allah tetapkan hatinya. Allah teguhkan dia. Sehingga walaupun anaknya yang menjadi jaminan, dia rela anaknya dipenjara. Demi apa? Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin perkaranya ini memberatkan dirinya di akhirat kelak. Akhirnya dia mengorbankan anaknya. Bayangkan wahai pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita pada posisi itu. Terkadang kaum muslimin, ya warga kita, ketika memiliki perkara mungkin dengan tetangganya, atau mungkin dengan ya orang yang terdekatnya, ketika mereka memiliki suatu masalah, ya, apalagi menyangkut anaknya, maka ya sudah hal yang biasa ketika walaupun anaknya yang salah, dia akan membela anaknya. Maka ini tidak benar. Hindarilah hal-hal yang seperti ini, karena ini akan memberatkan kita di akhirat kelak. Dan kisah Suraih ibn al-Haris al-Qadi menjadi hakim itu tidak mudah. Tentu memiliki ya banyak rintangan-rintangan. Ada beberapa perkara yang membuat seorang Suraih ibn al-Haris al-Qadi terkadang susah. Ya, dia bingung bagaimana menentukan masalah ini. Sebagaimana ya diceritakan pada buku ini, bahwa suatu ketika Suraih ibn al-Haris al-Qadi sering menghadapi orang-orang yang dia memang tahu orang ini adalah zalim. Yang akan diputuskan ini adalah orang yang zalim, yang akan diadili ini adalah orang yang zalim. Namun saksi-saksi yang ada membenarkan membela, ya, memberikan persaksian yang mendukung atau membela seorang yang zalim ini. Maka apa yang dikatakan oleh Suraih ibn al-Haris al-Qadi? Ia mengatakan, wahai kamu sekalian, ketahuilah bahwasanya kalianlah yang mengadili orang ini. Aku menetapkan hukum, menetapkan suatu perkara, itu berdasarkan persaksian-persaksian kalian. Maka tinggalkanlah persaksian ini, atau dengan kata lain ya Suraih mengatakan jangan kalian menjadi saksi. Karena ia tahu bahwa persaksian ini adalah tidak benar. Namun ketika di suatu persidangan, ketika seseorang mampu memberikan saksi-saksi, mampu mendatangkan saksi dan memberikan bukti, maka ya tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan data yang ada dan saksi yang ada. Adapun ya ketika persaksian itu dusta, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan dusta ini. Adapun seorang hakim, dia hanya berusaha menetapkan suatu hukum. Dan ini sesuai dengan ya hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya ya seorang hakim apabila ia benar dalam menetapkan suatu hukum, ya maka dia mendapatkan 2 pahala. Adapun orang yang ya salah dalam memberikan hukum, namun dia telah berusaha menetapkan hukum seadil-adilnya berdasarkan data-data dan fakta yang ada, saksi-saksi yang ada. Ketika dia salah dalam menetapkan hukum, maka dia mendapatkan 1 pahala. Bagaimana ini bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Jelas. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus berusaha berbuat seadil-adil mungkin. Kita harus ya memperlakukan orang lain ya seadil-adil mungkin. Walaupun terkadang kita sudah berusaha, namun ternyata kita merasa ada yang kurang, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Karena kita adalah manusia yang lemah. Sebagaimana Suraih ibn al-Haris al-Qadi, meskipun ia menjadi hakim selama 60 tahun,
ia tetap saja memiliki masalah-masalah, memiliki perkara-perkara yang sulit ia tetapkan. Maka ia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Surah Ibn Haris Al-Qadi memiliki suatu perkataan yang sering ia ulang-ulang dalam persidangannya, di mana Surah Ibn Haris Al-Qadi mengatakan, besok orang zalim akan mengetahui siapa yang rugi. Sesungguhnya orang yang zalim sedang menunggu siksa. Dan orang yang dizalimi, sesungguhnya mereka sedang menunggu keadilan. Maka aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang merasa kehilangan, tidak ada yang merasa rugi jika sesuatu itu ia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi saksi bagi kita, wahai kaum muslimin. Kita ambil pelajaran di mana surah Ibn Haris mengatakan, ingat ini, kita ambil pelajaran, tangkap dari sini. Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kita kehilangan sesuatu, maka kita tidak akan merasa kehilangan. Kita tidak akan merasa rugi jika semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut pada segmen berikutnya masih dengan kisah surah Ibn Haris dengan anaknya. Setelah jeda berikut ini. Bismillah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di acara program Manusia Pilihan. Bagaimana kisah surah Ibn Haris Al-Qadi pada kali ini? Pada segmen sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana surah Ibn Haris Al-Qadi ya menjadi hakim untuk anaknya. Kemudian sebelum kita kembali lagi ya bagaimana kisah surah Ibn Haris Al-Qadi ya mendidik anaknya, memperlakukan anaknya, ada suatu kisah ya seseorang yang mengeluh kepada surah Ibn Haris Al-Qadi. Diceritakan dalam riwayat pada kitab ini bahwa seorang yang mengeluh kepada surah Ibn Haris Al-Qadi ini mengeluhkan tentang perilaku ya kawannya. Dia mengeluh tentang hal kawannya dan kehidupannya. Maka surah Ibn Haris mengatakan, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau mengeluh tidak ada gunanya. Jika engkau hendak mengeluh, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika engkau mengeluh kepada manusia, maka engkau akan mendapatkan kerugian. Jika engkau mengeluh, jika kawanmu yang mendengar keluhanmu, maka dia akan bersedih dengan keadaanmu. Namun jika ya yang mendengar keluhanmu adalah musuhmu, maka mereka akan bergembira atas keadaanmu. Maka di sini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa mengeluhlah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan keluh kesal kita, sampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita serta-merta mengeluh, bercerita, menceritakan, bahkan terkadang menceritakan aib kita kepada orang-orang. Karena kita tidak tahu apakah orang-orang yang kita menceritakan masalah kita kepada mereka adalah orang-orang yang benar-benar soleh, yang jika mereka menasihati kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Ibn Haris Al-Qadi menasihati orang ini. Wahai anak saudaraku, lihatlah mataku. Ya, pada saat itu adalah mata surah Ibn Haris Al-Qadi yang sebelahnya itu buta. Maka dia mengatakan, lihatlah kepada mataku. Aku tidak bisa melihat orang selama 15 tahun, namun aku tidak pernah mengeluhkan ini kepada siapapun, kecuali pada engkau saat ini. Maka jika engkau ingin mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang hamba yang soleh, Nabi Ya'qub alaihissalam, di mana ia mengatakan ya ketika dia kehilangan Nabi Yusuf, seorang anaknya, anak yang ia cintai, ia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan, menceritakan keluhanku, menceritakan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagaimana kisah seorang Suraih ya ketika dia menasihati salah seorang temannya. Pada saat itu sedang terjadi wabah ta'un. Ketika seorang sahabatnya lari atau keluar dari Kufah pada saat itu, maka ia pun mengatakan, wahai saudaraku, kemanapun engkau pergi, sesungguhnya bumi Allah yang engkau berpijak di tempat engkau pergi adalah bumi Allah yang sama. Dan kemanapun engkau pergi, maka Allah lah yang menjadi rajanya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak menimpakan musibah itu kepadamu, maka engkau tidak akan bisa menghindarinya. Begitulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa kita sekarang ini memang masa pandemi. Masa pandemi, masa ya di mana wabah menimpa kita di negara kita ini khususnya sudah berlalu hampir 2 tahun. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jika kita benar-benar menerapkan apa yang telah diterapkan oleh orang-orang terdahulu, ya juga di masa sahabat, maka insya Allah kita akan cepat berlalu dari wabah ini. Apa yang kita lakukan? Taati pemerintah, ya kan? Taati apa yang ya pemerintah arahkan kepada kita. Karena musibah ini adalah ujian bagi kita. Maka kemanapun kita akan pergi, ya kita akan tetap ya jika kita memang tertimpa musibah, kita akan tetap tertimpa musibah. Dan apa perintah ya dari syariat Islam? Islam memerintahkan kita ketika terjadi wabah, maka kita menetap di tempat kita. Dan itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur oleh ya orang-orang yang berwenang dalam hal ini. Kemudian masih ada satu kisah ya, sebagaimana tadi yang kita katakan, kisah seorang Suraih bin Al-Haris Al-Qadi dengan anaknya. Ketika anaknya ya yang masih berusia umur 10 tahun tidak hadir sekolah, ya biasa karena anak memang masih umur 10 tahun mungkin masih bandel, ya masih suka tidak mengikuti perintah bapaknya, dia bolos dari sekolah. Maka ya Suraih bin Al-Haris Al-Qadi menuliskan surat kepada gurunya. Bawalah surat ini kepada gurumu, ya, menegaskan kepada anaknya agar membawa surat ini kepada gurunya. Dan tertulis di surat itu bahwa telah datang kepadamu anakku, ya, maka didiklah ia dan pukullah ia dengan pukulan yang mendidik. Ia telah datang dengan mulia. Sesungguhnya jika engkau pun hendak memukul dia, maka pukullah. Berikanlah dia pelajaran. Ya, dan jika telah sampai engkau memukulnya 3 kali, maka hentikanlah. Dan ketahuilah bahwa jika Anda tidak melakukannya, maka jiwanya tidak akan menjadi jiwa yang mulia. Maka di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya ketika seorang guru ya memperlakukan anak kita atau menghukum anak kita, maka kita harus menerimanya dengan kerelaan selama masih dalam batas yang wajar. Bagaimana kisah seorang Suraih bin Al-Haris Al-Qadi, ya,
walaupun anaknya memiliki kesalahan, namun dia mampu ya mendidiknya dan memberikan keputusan yang tepat dengan memberikan surat kepada gurunya agar gurunya ini bertindak ya sebagaimana seharusnya memperlakukan anak-anak. Baiklah kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisah Surah Ibn Haris Al-Qadi telah kita bacakan dan telah kita ceritakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita ya, kemudahan dalam mengambil pelajaran-pelajaran yang ada pada kisah-kisah ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.